menyambut Hari Raya Imlek, mari kita bikin kue kacang jadul. Berikut resepnya. Silahkan di-screenshot dan disimpan. Sangrai kacang tanah dengan api kecil, sampai kacang matang, garing dan berwarna kecoklatan. Setelah kecoklatan, angkat kacang dan dinginkan. Jangan sangrai kacang tanah terlalu lama, nanti gosong. Setelah dingin, haluskan kacang tanah. Bisa pakai blender, atau ditumbuk sampai halus tidak berbutir. Campur tepung terigu, garam, gula tepung dan kacang tanah yang sudah dihaluskan tadi. Lalu aduk rata. Tuang minyak goreng sedikit demi sedikit, secara bertahap. Lalu uleni sampai adonan kalis dan tidak lengket lagi. Ingat, jangan tuang minyak sekaligus. Tuang minyak secara bertahap. Jika adonan sudah kalis, jangan tambah lagi. Ambil sedikit adonan, lalu gilas sampai pipi, dengan ketebalan 0,5 cm. Lalu cetak adonan sesuai selera. Kemudian susun kue yang sudah dicetak di atas loyang yang sudah dialasi baking paper, atau diolesi tipis dengan margarin. Panggang di suhu 140 derajat Celcius, selama 40 menit sampai matang. Sesuaikan oven masing-masing di rumah. Setelah matang, keluarkan kue dan dinginkan sebentar, agar bisa dipolesi dengan kuning telur nanti. Siapkan 1 butir kuning telur, tambahkan 1 sendok makan minyak goreng, lalu aduk sampai tercampur rata. Setelah kue kacang sudah hangat, tidak panas lagi, olesi dengan kuning telur lalu taburi sedikit biji wijen. Panggang kembali sampai kuning telurnya matang. Pakai api atas suhu 100 derajat Celcius selama 10 menit, sebentar saja. Angkat dan keluarkan kue kacang, lalu biarkan sampai dingin. Susun dalam toples, dan tutup rapat-rapat. Saat menyangrai kacang tanah harus dijaga, jangan sampai kacangnya gosong, agar nanti hasilnya tidak pahit. Kalau kacang sangrainya pahit, nanti kuenya jadi ikutan pahit, dan rasanya jadi tidak enak. Cara menyangrai kacang tanah agar tidak gosong, harus dengan api yang sangat kecil, sampai kacang benar-benar matang. Menyangrai kacang tanah dengan api besar, tidak akan membuat kacang tanah cepat matang, jadi pakailah api kecil. Api besar hanya akan membuat kacang garing di luar, tapi masih mentah di bagian tengahnya, alias setengah matang. Selanjutnya, saat menghaluskan kacang, harus tunggu sampai kacang dingin, agar hasilnya bagus dan kering seperti bubuk. Dan jangan blender kacang terlalu lama, agar kacang tidak keluar minyaknya, dan berubah menjadi pasta atau selai kacang. Silahkan simpan resep ini. Selamat Hari Raya Imlek untuk teman-temanku semua yang merayakannya.